Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ulfa, NPM 1910 013411 121. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kelas 6, tema 2, Persatuan dan Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan pada pembelajaran 4. Baiklah, yuk simak selanjutnya. Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabarnya semua hari ini? Di antara anak-anak ibu, adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Baiklah, jika semuanya hadir, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kita, yaitu mengenai tema 2, Persatuan dan Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 4, yaitu mengenai menggali informasi dengan aspek apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk lebih semangat lagi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yakni lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pelajaran kita, yaitu mengenai menggali informasi dengan aspek apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak ibu, dalam kehidupan sehari-hari, pasti anak-anak ibu sering mendengar pertanyaan yang menggunakan kata tanya, di mana kata tanyanya ialah apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Contohnya yaitu, siapa namamu? Bagaimana kabarmu? Di mana kamu tinggal? Apa hobimu? Mengapa kamu tidak masuk sekolah hari ini? Kapan kamu masuk sekolah? Nah, kata awalan yang 6 tersebut, kata siapa, bagaimana, di mana, apa, kapan, dan mengapa, disebut dengan kata tanya. Kata tanya sering digunakan pada kalimat tanya, yaitu adapun ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, diawali dengan kata tanya. Contohnya kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Anak-anak ibu tahu kan gimana bentuk dari tanda tanya? Bagus, kalau misalnya udah tahu, bagus. Selanjutnya, adapun fungsi kata tanya adalah yang pertama, kata tanya apa. Adapun fungsi dari kata tanya apa yaitu yang pertama, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang kabar atau keadaan seseorang. Anak-anak ibu pasti pernah bertanya kepada temannya mengenai kabarnya, bukan? Nah, contohnya adalah, apa kabar Dela? Nah, yang kedua, adapun fungsi kata tanya apa yaitu
untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang pengertian atau penjelasan sesuatu, benda atau kegiatan. Nah, contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Selanjutnya, adapun kata tanya yang kedua, yaitu kata tanya siapa. Adapun fungsi dari kata tanya siapa adalah yang pertama, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang tokoh atau pelaku. Contohnya, yang pertama, siapa namamu? Yang kedua, siapakah Bapak Proklamator kita? Dan yang ketiga adalah, siapa yang menulis teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, yang ketiga yaitu kata tanya kapan. Adapun fungsi dari kata tanya kapan adalah yang pertama, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya yaitu yang pertama, kapan kamu minum obat? Nah, yang kedua yaitu kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Selanjutnya yaitu kata tanya di mana. Adapun fungsi dari kata tanya di mana adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tempat atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Adapun contoh dari kata tanya di mana adalah yang pertama, di mana kamu membeli buku itu? Kemudian yang kedua adalah, di manakah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Nah, selanjutnya yaitu kata tanya mengapa. Adapun fungsi dari kata tanya mengapa yaitu yang pertama, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh dari kata tanya mengapa yaitu yang pertama, mengapa kamu menangis? Yang kedua, mengapa Bapak Soekarno-Hatta disebut dengan Bapak Proklamator? Nah, anak-anak ibu, biasanya kata mengapa akan selalu diawali dengan karena. Contohnya, mengapa kamu menangis? Jawabannya yaitu karena tadi saya terjatuh dari sepeda. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana. Adapun fungsi dari kata tanya bagaimana adalah yang pertama, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang keadaan atau kabar seseorang. Contohnya adalah, bagaimana keadaanmu, Ani? Yang kedua, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang cara atau langkah-langkah atau proses terjadinya sesuatu atau membuat sesuatu. Contohnya, bagaimanakah cara menggunakan blender? Nah, yang kedua, bagaimanakah kecelakaan itu terjadi? Nah, anak-anak ibu, dari penjelasan yang ibu berikan, apakah ada yang belum paham atau kurang mengerti mengenai kata tanya dan fungsinya serta contohnya? Kalau ada yang belum paham, silahkan angkat tangannya kemudian bertanya agar ibu jelaskan sekali lagi. Baiklah anak-anak ibu, jika memang tidak ada yang perlu ditanyakan, sekarang waktunya kita berlatih. Nah, buka buku paketnya halaman 2 sampai 3. Di dalam buku paket ini, di halaman ini tertera proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan anak-anak ibu baca teks tersebut. Kemudian
Berdasarkan bacaan tersebut, kita akan menggali informasi mengenai kata tanya atau aspek apa, siapa, kapan, mengapa, dan di mana, dan bagaimana. Informasi yang anak-anak ibu dapatkan, silahkan dituliskan di halaman 3 dalam bentuk peta pikiran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah anak-anak ibu paham tentang tugas yang ibu berikan? Baiklah, seandainya jika anak-anak ibu mengalami kesulitan, anak-anak ibu bisa kembali bertanya kepada ibu, atau bisa bertanya juga kepada orang tuanya di rumah. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Nah, jika tidak ada, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu, jangan lupa mengerjakan tugasnya agar lebih paham lagi mengenai kata tanya. Oke, kita cukupkan pada hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah simulasi pembelajaran saya pada hari ini. Jika ada kesalahan atau kejanggalan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.